semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan, ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kencang doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu. Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul, kamu makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra kun fayakun maka jadi. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan. Padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan, Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dia di sini adalah bicara tentang firman. Karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri. Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus. Dan sebaliknya, ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya, ketika ada orang yang melihat nabimu, nggak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa. Ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus, bapaknya siapa? Elohim, ya. Karena dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11. Gitu, ya. Tempat tidurnya, tempat tidur manusia. Tempat tinggalnya, tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang dia datang ke dunia sebagai manusia. Betul. Maka dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam
fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat ya tuh. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu Zulkifli bahwa dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizya dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia. Ini seperti ini ya, Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu? Makanya, Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Atau enggak, kamu ajarin pengikutmu agar mengikuti teladan Yesus dan bukan ajaran yang ekstrim begini, Dul. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh. Gak pakai hijab berarti menentang Allah. Ngaku, agama mana yang suka memaksa berhijab? Tapi saudaraku dimanapun kalian berada, jangan takut karena Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Makanya Zulkifli, kitabmu itu penuh misteri dan selama ini kalau tanpa internet itu nggak terkuak. Hampir-hampir semua orang itu tidak mengerti, main ikuti saja seperti halnya tadi orang yang mengembala kambing ya. Embe, begitu doang ya. Pokoknya ayo kita masuk neraka semuanya, ayo kita semuanya masuk ke surga bidadari, ayo. Giliran ditanya nggak ngerti apa-apa, kan kasihan.